Cari TV 98 inch yang bagus. Ya pilih Xiaomi Smart Display S Mini LED aja. Dulu kalau ngomongin TV gede apalagi 98 inch kayak gini, udah pasti deh kepikiran harganya tuh pasti bisa ratusan juta, iya kan? Tapi sekarang ini nggak nyampe 30 juta rupiah kamu udah dapat TV 98 inch. Ini adalah Xiaomi Smart Display S Mini LED 98 2026. Pasti kualitasnya biasa aja, makanya harganya segitu. Hey, nah pada sotoy kan, ini udah punya refresh rate 144 Hz, 880 zona lokal dimming, dan masih banyak lagi. Jadi apakah TV ini bagus? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Kadang kalau lihat angka di spesifikasi tuh nggak kerasa ya, 55 inch masih kebayang, 65 inch masih kebayang juga, bahkan 75 inch sekarang mulai sering kita lihat. Tapi 98 inch ternyata emang rasanya beda cerita nih. Begitu dipasang langsung jadi penuh satu ruangan. Bahkan saya rasa orang yang masuk rumah pun bakalan langsung lihat TV ini duluan sebelum lihat furnitur lainnya. Dan lucunya setelah beberapa menit lihat TV ini, ukuran TV 65 inch yang biasanya udah lumayan gede terasa jadi biasa aja. Nah, karena ukurannya udah segede gini, saya justru mulai mikir hal lain. Jangan-jangan Xiaomi cuma jual ukuran layar doang. Karena saya sering lihat produk yang fokusnya bikin angka gede biar kelihatan megah di brosur. Layarnya gede, speknya kelihatan keren, tapi pas dipakai ternyata ya biasa aja. Tapi pas lihat harganya, jujur aja nih ya, agak takut TV ini bakal seperti itu. Karena lihat yang besar itu bisa bagus atau enggak. Cuman itu aja, kalau kualitas panelnya bagus, hasilnya ya pasti bagus. Tapi kalau panelnya biasa aja, semua kekurangannya malah jadi makin kelihatan karena ukurannya gede. Contoh paling sederhana nih, kalau kamu nonton video kualitas 4K di TV 55 hingga 65 inch akan kerasa bagus. Tapi pas udah kena layar segede ini biasanya jadi berkesan upscale. Kualitasnya pun jadi kerasa biasa aja, khususnya di adegan yang gelap atau terang banget. Makanya yang pertama saya lakuin ya nonton film, bukan buka setting atau cek yang lainnya. Saya langsung cari film yang banyak adegan malam. Soalnya biasanya di situ kualitas panel mulai kelihatan dan fokus saya ke area hitamnya dulu. Saya sempat buka beberapa scene yang memang gelap. Biasanya TV LED mulai kelihatan kelemahannya di sini. Area hitam jadi abu-abu, detil bayangan hilang, atau muncul cahaya yang bocor kemana-mana. Untungnya di TV ini nggak ada yang kayak gitu. Nah, di sini saya mulai ngerti kenapa Xiaomi cukup pede ngomongin mini LED yang jadi panelnya. Soalnya pas saya lihat adegan gelap, detil-detil kecilnya masih muncul loh. Saya nggak bilang langsung setara OLED ya, karena OLED masih punya keunggulan tersendiri. Tapi buat ukuran TV 98 inch bisa dibilang ini cukup bagus, karena biasanya makin besar layar, makin susah juga menjaga kualitas gambar tetap konsisten. Dan di sini saya mulai merasa kalau Xiaomi mikirin gimana caranya supaya kualitas gambarnya masih bisa ngikutin ukuran layar yang segede ini. TV ini pakai QD Mini LED dengan 880 zona lokal dimming. Jujur aja ya, kalau cuma baca tulisan 880 zona, saya nggak langsung ngerti apa yang jadi beda. Tapi intinya sih selama saya pakai nonton film nggak ada masalah yang bikin saya males nonton di sini. Selain itu, untuk yang terang pun masih bisa ngasih tampilan yang nggak over. Jadinya si mata itu tetap nyaman liatnya. Kadang ada TV yang warnanya merah dibikin merah banget, hijaunya hijau banget. Pokoknya jadi warnanya tuh gonjreng banget. Awal liatnya sih memang bikin wow, tapi lama-lama capek ya ngeliatnya karena terlalu vibrant. TV ini cover sekitar 94% di IP3, udah support Dolby Vision, tapi untungnya nggak sampai kerasa berlebihan. Warna kulit orang masih kelihatan natural, langit masih kelihatan seperti langit, rumput juga nggak berubah jadi hijau yang aneh. Nah, warna hijau yang jadi aneh itu banyak banget kejadian di TV yang notabene-nya murah, jadi kelihatan murahan banget. Tapi di sini jelas nggak ada yang kayak gitu-gitu deh. Xiaomi bilang TV ini bisa sampai 1200 nits, dan yang saya rasain TV ini memang terang. Saya sempat coba di siang hari dengan kondisi ruangan yang cukup banyak cahaya masuk, dan saya nggak ngerasa perlu nutup gorden supaya gambarnya kelihatan. Ini penting sih, karena TV seukuran segini biasanya ditaruh ruangan keluarga yang pencahayaannya nggak selalu sama, jadi brightness tinggi emang ada gunanya.
Ditambah lagi kalau TV gede tapi brightness-nya kecil, wah redup gitu ngeliatnya, nggak enak deh. Ada fitur yang menurut saya awalnya cuma gimmick, namanya light sensor dan color temperature sensor. Jadi TV-nya yang ngatur brightness-nya sendiri, siang hari dia nyesuaiin, malam hari juga berubah lagi. Dan ternyata cukup penting menurut saya, karena saking gedenya ini TV, kalau brightness-nya sama terus dan nggak ada sensornya, mata tuh berasa capek banget. Dan ini kejadian pas lagi nonton film yang emang banyak scene terang sama gelapnya. Jadi lumayan cukup bantu juga ya. Nah, kalau saya pribadi beli TV 98 inch, jujur aja yang pertama bakal saya cobain bukan Netflix, tapi main game di PS5 karena saya penasaran banget sama rasainnya main game di layar segede ini. Untungnya Xiaomi juga nggak setengah-setengah soal fitur gaming, refresh rate-nya nih udah 144 Hz. Ada VRR, ada AMD FreeSync Premium juga. Jadi setidaknya fitur yang sekarang lagi dicari gamer masih lengkap. Dan saya mainin game balap di sini sih seru banget, apalagi pas main pakai POV nyetir dalam mobil. Kayak lagi balap beneran. Terus main COD juga bikin jadi menggelegar. Seru deh buat ngegame. Apalagi dibarengin sama suara yang udah kenceng. Di sini saya udah dikasih 2 speaker 15 watt, masih oke sih suaranya. Dan untuk TV segede ini udah aman sebenarnya. Tapi karena pengalaman nonton di TV yang makin seru, baiknya sih dikasih soundbar biar lebih seru lagi. Karena pasti akan jauh beda deh rasanya. Oh iya, ada satu lagi nih yang mungkin kebanyakan orang nggak terganggu sama hal ini. Tapi menurut saya yang demen nonton TV, yaitu remote-nya. Kalau dilihat gini, remote-nya nggak ada masalah sama sekali. Lengkap kok, ada shortcut juga, dan ada semua di sini yang diperlukan. Cuman masalahnya sama seperti remote TV Xiaomi lainnya. Tombol back-nya tuh yang posisinya ada di tengah. Biasanya template tuh kalau tombol back dari remote TV ada di sebelah kiri. Nah, karena kebiasaan pakai remote yang lain, pas nonton di TV ini jadi sering kebuka settingan, padahal lagi mau back sebelumnya. Nggak penting sih, tapi ini cuma kebiasaan aja. Jadi setelah dicoba nonton dan ngerasain sendiri TV 98 inch dari Xiaomi, saya sukanya dia tuh nggak sembarang asal bikin aja, meskipun di harga yang terjangkau banget loh, cuman 29 jutaan rupiah aja. Xiaomi Smart Display S Mini LED 98 2026 memang bukan TV yang dijual cuma karena ukuran layarnya. Soalnya kalau cuma jual ukuran sebenarnya sih ya gampang, tinggal bikin panel besar selesai. Tapi yang susah itu menjaga supaya kualitas gambar tetap enak dilihat ketika layar udah sebesar ini. Dan menurut saya Xiaomi cukup berhasil di situ. Memang TV ini bukan buat semua orang, ruangannya harus gede. Kalau mau buat home theater, saya bisa ngerti kenapa orang mulai melirik TV yang seperti ini. Karena setelah saya lihat keseluruhan, ini lebih kerasa seperti layar bioskop rumahan yang kebetulan berbentuk TV. Dan intinya nggak perlu merogoh kocek terlalu dalam buat beli TV ini. Menarik kan? Linknya udah ada saya sertain di deskripsi video di bawah ini. Oke guys, jadi itu dia TV 98 inch dari Xiaomi. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.